Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, untuk kelas 8 kita hari ini ada pelajaran Aqi atau Al-Islam, dan Ustadz gunakan untuk materi akidah pertemuan yang kedua. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Ustadz mengharapkan untuk materi Aqi Al-Islam khususnya Anda mengikuti materi dari Ustadz lebih banyak dengan literasi. Sering Ustadz sampaikan dalam bentuk file PowerPoint, Anda bisa buka, kemudian Anda bisa lihat. Harapannya agar bisa Anda gunakan untuk literasi, untuk membaca, diulang-ulang dibaca tiap slide, kemudian Anda salin, Anda catat ke buku tulis, buku catatan, sehingga menambah catatan untuk pelajaran Aqi, khususnya kalau hari ini untuk akidah. Kemarin ada tugas yang masih banyak belum mengumpulkan melalui Office 365, yaitu Anda menyalin surat An-Nisa ayat 136, kemudian diartikan terjemahnya, dan kemudian juga Anda beri penjelasan kandungannya dari surat An-Nisa ayat 136. Itu adalah dalil naqli dari materi akidah tentang iman kepada kitab Allah. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan yang kedua kita masih lanjutkan materi iman kepada kitab Allah. Kompetensi dasarnya melanjutkan yang kemarin, kemudian tujuan belajarannya juga sama dengan yang kemarin. Kemudian kita awali dari materi pertemuan kedua ini dengan nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Tentu Anda sudah pernah mendapatkan materi tentang iman kepada kitab Allah dengan nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ustadz sampaikan dalam bentuk file, di situ PowerPoint, di slide tersebut insya Allah sudah cukup lengkap. Ketika membahas salah satu nama kitab, di situ Ustadz tuliskan ringkasan. Contoh, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi, diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi 10 peraturan Allah Subhanahu wa taala atau yang sering disebut dengan Ten Commandments. Kemudian isi 10 peraturan Allah tersebut Ustadz lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua kitab Zabur, kemudian yang ketiga kitab Injil, juga Ustadz berikan ringkasan dari kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad 1 Masehi, pokok ajarannya sama dengan kitab lain sebelumnya. Diturunkan di Palestina, bahasa yang digunakan adalah bahasa Aramik, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Jadi Anda sudah bisa mengikuti tentang nama-nama kitab dan nabi penerima dengan sekilas tentang riwayat atau mungkin isi dari kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian yang lebih banyak pembahasan berikutnya adalah tentang kitab suci Al-Quran. Yang keempat, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Di situ ada pokok kandungan Al-Quran, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, kemudian keistimewaan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, kemudian nama-nama lain Al-Quran, ada Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, An-Nur, Asy-Syifa, Adz-Dzikr, dan seterusnya. Kemudian fungsi Al-Quran, Anda tulis ini, kemudian dalam catatan itu nanti Anda hafalkan. Ini harus dihafalkan, dibaca ulang-ulang. Ada nasih, muhaimin, musaddiq, itu fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya. Contoh muhaimin, Al-Quran menjadi korektor terhadap perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian musaddiq, menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya.
Itu fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir, sampai pada perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran. Perilakunya apa? Contoh, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Kemudian perilakunya bagaimana kalau kita sudah beriman kepada kitab Allah? Ya kita membaca Al-Quran setiap hari. Berusaha untuk selalu membaca Al-Quran di setiap kesempatan, segala kesempatan. Jangan sampai melewatkan waktu dalam sehari tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena itu bukti dari kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Jadi itu materi ini Ustadz buat untuk bahan literasi. Senanglah selalu membaca agar jadi orang bijak dan pintar. Ustadz ulangi, materi ini Ustadz buat dalam bentuk file PowerPoint agar Anda bisa baca ulang-ulang, Anda salin, Anda senang baca. Ya, senanglah selalu membaca agar jadi orang bijak dan pintar dengan wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga kita akan bisa memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Saya kira demikian pengantar dari Ustadz. Selanjutnya Ustadz akan mengirimkan file materi iman kepada kitab Allah di pertemuan yang kedua ini nanti di grup kelas masing-masing. Adapun tugasnya lembar kerja insya Allah Ustadz sampaikan nanti di Office 365. Bagi yang belum mengumpulkan tugas akidah, kemarin Ustadz ingatkan kembali tugas menyalin Quran An-Nisa ayat 136, arti dan penjelasannya segera untuk dikumpulkan. Cukup Anda menulis, kemudian lengkap ya, tulisan ayat, terjemah, penjelasan kandungan, kemudian difoto dan dikirimkan ke penilaian yang ada di Office 365. Saya kira demikian, sampai ketemu pada materi berikutnya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini pertemuan yang kedua materi akidah. Ikuti dengan literasi, Anda membaca file yang Ustadz kirimkan dalam bentuk PowerPoint. Setiap slide dibaca dengan cermat, dengan baik, kemudian Anda salin ke buku catatan. Insya Allah akan bertambah ilmu dan menambah pemahaman kita juga, dan tentunya semakin menambah keimanan kita. Sekian, semoga selalu sehat walafiat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.